warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Denurindasari dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan atau sedikit pendidikan kesehatan mengenai penyakit diabetes mellitus pada saat kehamilan, atau dalam bahasa medisnya disebut dengan diabetes mellitus gestasional. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu diabetes mellitus gestasional? Jadi diabetes mellitus merupakan kelainan metabolisme yang ditandai dengan kekurangan insulin dan secara umum terlihat bahwa kadar gulanya tinggi. Nah, penyakit diabetes mellitus pada kehamilan ini terjadi pada saat usia kehamilan masuk ke trimester 2 menuju trimester 3 atau bahkan trimester 2 dan trimester 3 atau 4 bulan sampai usia kandungan 9 bulan. Nah, ini rentan terjadi adanya penyakit diabetes mellitus. Jadi sebenarnya kelainan pada saat kehamilan itu sangat banyak sekali. Ada hipertensi, ada diabetes mellitus, ada anemia, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus ini. Nah, sebenarnya apa aja faktor penyebabnya? Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan, mungkin dari si ibu yang hamil tadi atau dari bapaknya si hamil tadi mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus ini. Nah, jadi beliaunya yang hamil ini sangat berpotensi atau berisiko terkena diabetes mellitus. Yang kedua adalah obesitas. Nah, pada saat kehamilan ini kadang atau bukan kadang sih, bahkan semua orang yang saya jumpai itu pada saat hamil berat badannya berangsur menaik, sangat signifikan sekali naiknya. Nah, itu bisa mengakibatkan adanya obesitas dalam tubuh kita yang menjadi salah satu faktor penyebab diabetes mellitus ini. Yang ketiga adalah gaya hidup. Perubahan gaya hidup saat kehamilan bisa berisiko terkena diabetes mellitus. Pada saat seseorang itu hamil, dia akan mengalami perubahan gaya hidup, bahkan perubahan hormonal dalam tubuhnya. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab diabetes mellitus gestasional. Tanda dan gejalanya apa? Ya, ada beberapa tanda dan gejala. Yang pertama adalah sering pipis. Nah, yang kedua adalah sering lapar. Nah, ini dia. Yang ketiga, sering haus. Dan yang keempat, mengalami BB yang berangsur menurun. Nah, karena apa? Karena kita patut mencurigai bahwa pada trimester pertama ibu hamil mengalami penurunan berat badan karena morning sickness, karena mengalami mual muntah dan tidak nafsu makan. Ini wajar pada trimester pertama. Selanjutnya, gula darah lebih dari 120 mg per dl. Nah, ini yang sangat harus kita waspadai dan harus segera memerlukan pertolongan lebih lanjut. Mungkin ada beberapa tanda dan gejala yang masuk dalam tanda dan gejala dari diabetes mellitus gestasional. Jadi yang mungkin pada trimester kedua dan ketiga seorang ibu mengalami penurunan berat badan tetapi sering lapar dan nafsu makannya tuh seperti biasa, nafsu makan masih baik, terus sering haus tapi juga minum, tapi ternyata berat badannya menurun dan nilai dari gula darahnya lebih dari 120 mg per dl. Nah, ini harus memerlukan pertolongan lebih lanjut karena nanti ada beberapa penyebab dari diabetes mellitus gestasional ini yang sangat membahayakan baik ibu maupun janinnya. Jadi sebenarnya apa aja sih diet untuk mencegah adanya penyakit diabetes mellitus gestasional atau penyakit diabetes mellitus pada ibu hamil? Yang pertama adalah memenuhi asupan nutrisi selama kehamilan. Jadi meskipun kita tidak nafsu makan pada trimester pertama atau pada usia kehamilan 1-3 bulan, kita harus tetap berusaha untuk makan. Yang kedua, kurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi karbohidrat dan gula. Seperti yang pertama, nasi mengandung karbohidrat tinggi. Itu kita bisa makan tapi sekedarnya saja sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang kedua, kurangi dalam mengkonsumsi gula agar nilai gula darah dalam tubuh kita tidak naik dan tidak mengakibatkan diabetes mellitus gestasional ini. Ini berlaku baik bagi semua orang yang hamil. Makan tepat waktu. Nah, ini juga yang paling penting. Makan tepat waktu normalnya berapa? Bisa 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore. Jadi karbohidrat, protein
harus tercukupi dalam waktu 1 hari itu. Jadi memanajemen gula darah selama kehamilan atau bahkan tidak pada saat hamil ini sangat penting sekali, terutama pada saat kehamilan, agar ibu dan janin bisa selamat sampai melahirkan. Itu yang sangat kita inginkan. Terus selanjutnya yang paling penting adalah olahraga. Jadi kebutuhan olahraga itu sangat penting banget bagi kita semua atau bahkan pada ibu hamil. Manfaatnya banyak sekali. Hal yang paling penting pada saat hamil adalah selalu memonitor gula darah itu agar kita tahu bahwa gula darah ini dalam kondisi normal atau tidak gitu ya. Jadi pada saat trimester pertama kita mengurangi pemberian insulin terhadap ibu hamil karena di sini ibu hamil susah untuk makan pada trimester 1 ini karena dia mengalami morning sickness, dan pada saat trimester kedua dan 3 ini nafsu makannya sudah mulai naik dan kita mulai memberikan penambahan pada pemberian insulin. Jadi di sini sebenarnya apa sih pengaruh diabetes mellitus ini pada saat kehamilan? Yang pertama bisa menyebabkan adanya keguguran terhadap janin yang dikandung. Dan yang kedua, preeklamsia atau darah tinggi yang diderita pada saat kehamilan. Jadi tekanan darah ibu hamil itu menaik secara tiba-tiba karena adanya gangguan penyakit lain pada saat kehamilan. Seperti contohnya ini diabetes mellitus. Selanjutnya, apa saja pengaruh penyakit diabetes mellitus gestasional ini pada janin yang dikandung? Pertama, janin yang dikandung bisa kemungkinan tidak terselamatkan. Dan yang kedua, bisa terjadi kematian janin dalam perut si ibu tadi. Dan yang ketiga, bisa mengalami cacat bawaan. Pesan dari video ini adalah pada saat kehamilan kita harus tetap bisa menjaga kesehatan, bisa manage makanan yang kita makan, dan bisa selalu mengontrol gula darah dalam tubuh kita agar tidak terjadi penyakit-penyakit pada saat kehamilan. Karena seorang ibu yang sedang hamil itu sangat rentan sekali berisiko mengalami beberapa penyakit yang tidak diderita pada saat dia pada saat sedang tidak hamil. Contohnya adalah ini, salah satunya adalah ini penyakit diabetes mellitus gestasional, bisa juga anemia, bisa juga hipertensi. Nah, itu sangat banyak sekali karena terdapat beberapa perubahan hormonal, beberapa perubahan gaya hidup yang mengakibatkan adanya perubahan juga dalam tubuh si ibu tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep asuhan keperawatan pada diabetes mellitus gestasional. Yang pertama, pengkaji riwayat kesehatan, keluhan utama, apakah terdapat mual muntah, menambah berat badan, berlebihan atau tidak adekuat. Yang B, riwayat kesehatan keluarga, apakah keluarganya mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus. Yang C, riwayat kehamilan, apakah pernah mengalami diabetes mellitus selama kehamilan atau hipertensi karena kehamilan, infertilitas bayi, low gestational AG, riwayat kematian janin, dan lain-lain. Selanjutnya untuk pemeriksaan visi, yang pertama sirkulasi nadi pedalis dan pengisian kapiler ekstremitas menurun atau lambat pada diabetes yang lama. Terus edema pada pergelangan kaki atau tungkai. Yang B, eliminasi riwayat pielonefritis, infeksi saluran kencing berulang, nefropati, dan poliuri. Yang C, nutrisi dan cairan, polidipsi, poliuri, mual dan muntah, obesitas, nyeri tekan abdomen, hipoglikemi, glukosuria, ketonuria. Selanjutnya yang D, keamanan. Cek kulit, sensasi kulit lengan, paha, pantat, dan perut dapat berubah karena bekas injeksi insulin yang sangat sering. Riwayat gejala-gejala infeksi dan atau budaya positif terhadap infeksi. Mata, kerusakan penglihatan atau retinopati. Yang F, seksualitas, uterus. Tinggi fundus uteri mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari normal terhadap usia gestasi. Yang G, psikososial. Nah, di sini ada kemungkinan 2 diagnosa yang muncul pada masalah diabetes mellitus gestasional. Yang pertama adalah risiko defisit nutrisi karena ibu hamil mengalami penurunan berat badan dan tidak nafsu makan. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi terhadap penyakit ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam intervensi keperawatan atau rencana keperawatan. Pertama, observasi, identifikasi faktor yang mempengaruhi asupan gizi. Yang kedua, identifikasi perubahan berat badan, monitor mual dan muntah.
Selanjutnya, terapeutik yang pertama timbang berat badan, hitung perubahan berat badan pada ibu hamil, dokumentasi hasil pemantauan. Selanjutnya, edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika diperlukan. Untuk selanjutnya, intervensi pada diagnosa kedua, yaitu yang pertama observasi, identifikasi tingkat ansietas, yang kedua identifikasi kemampuan mengambil keputusan dan monitor tanda-tanda ansietas pada pasien. Selanjutnya yaitu terapeutik. Yang pertama, pahami situasi yang membuat ansietas. Yang kedua, dengarkan dengan penuh perhatian dan gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Yang selanjutnya, edukasi. Jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Yang kedua, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Semoga video ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa diterapkan apa yang perlu diterapkan, diambil baiknya, dibuang sisi jeleknya. Terima kasih, karena video ini adalah video untuk memenuhi tugas semester pendek mata kuliah Maternitas 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di era new normal pandemi COVID-19.